nama saya Julian Ceklawamon, NIM 23704119, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, kelas D. Di sini saya akan menjelaskan yang berkaitan dengan pengertian 9 kriteria HILS dan pengertian unsur-unsur epidemiologi. Nah, pertama, latar belakang kriteria HILS. 9 kriteria HILS yang diciptakan oleh ahli epidemiologi Inggris Sir August Bradford HILS pada tahun 1965 merupakan seperangkat pedoman yang membantu menentukan apa paparan tertentu merupakan penyebab penyakit. Kriteria ini digunakan secara luas dan dalam epidemiologi untuk menilai kekuatan asasi antara paparan dan penyakit. Semakin banyak kriteria yang dipenuhi, semakin kuat bakti kausalitas antara paparan dan penyakit. Makalah ini akan membahas tentang 9 kriteria HILS dan ukuran-ukuran epidemiologi. Makalah ini akan menjelaskan konsep dan definisi dari setiap kriteria HILS dan ukuran-ukuran serta memberikan contoh bagaimana kriteria HILS dan ukuran-ukuran epidemiologi dapat digunakan dalam penelitian epidemiologi. Nah, di sini rumusan masalah. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan 9 kriteria HILS? Yang kedua, bagaimana ukuran-ukuran epidemiologi? Yang ketiga, yang C, tujuan penulisan. Pertama, untuk memberitakan pemahaman tentang 9 kriteria HILS. 2, untuk mengetahui dan memahami ukuran-ukuran epidemiologi. Di sini kita akan bahas bab 2, yaitu yang mengenai pembahasan 9 kriteria HILS. Nah, di dalamnya 9 kriteria HILS adalah serangkaian kriteria yang digunakan oleh ahli strategi Inggris August Bradford hingga pada tahun 1965 untuk membangun penentuan apakah sesuatu paparan perumusan penyebab penyakit. Kriteria ini digunakan dalam epidemiologi. Nah, untuk menilai kekuatan asosiasi antara paparan dan penyakit. Semakin banyak kriteria terpenuhi, semakin kuat bukti kausalitas antara paparan dan penyakit. Nah, berikut adalah 9 kriteria HILS beserta penjelasannya. Yang pertama, yang 1, kekuatan asosiasi. Seberapa kuat asosiasi antara paparan dan penyakit? Semakin kuat asosiasinya, semakin besar kemungkinannya bahwa paparan tersebut merupakan penyebab penyakit. Kekuatan asosiasi dapat di berbagai cara, seperti rasio risiko dan
rasio atau perbedaan risiko semakin besar. Inilah rasio Nastico, ratio atau pendekatan risiko absurd. Semakin kuat absurdnya. Yang kedua, temporalitas. Apakah paparan mendahului penyakit? Paparan harusnya sebelum mendahului penyakit agar dapat dianggap sebagai penyebab. Temporalitas dapat dinilai dengan memelihara waktu onset penyakit dalam kaitan dengan waktu paparan. Paparan harus selalu mendahului penyakit agar sebagai penyebab dapat dianggap. 3. Gradien biologis. Apakah gradien biologis atau apakah ada hubungan dosis antara paparan penyakit? Semakin besar paparan, semakin besar risiko penyakit gradien. Biologis dapat dilihat dengan membandingkan tingkat risiko penyakit pada